Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Hamam selaku dosen pengampu mata kuliah akhlak dan etika beserta teman-teman kelas X 6D ekstensi yang saya cintai. Baiklah, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Riris Aprilianti dan teman saya Richa Baratama beserta Indah Triani. Kami akan membahas mengenai topik rukun iman. Rukun iman. Rukun artinya tiang atau bagian yang pokok. Sesuatu tidak akan menjadi atau berdiri tegak bila bagian-bagian yang pokok atau rukunnya tidak terpenuhi. Iman menurut bahasa adalah membenarkan. Adapun menurut istilah syariat yaitu meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya dalam amal perbuatan. Iman menurut etimologi berarti percaya, sedangkan menurut terminologi berarti membenarkan secara dengan hati, lalu diungkapkan dengan kata-kata dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Islam, rukun iman terdiri dari 6 pilar keyakinan. 6 pilar itu meliputi iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar. Rukun iman sangat berperan penting dalam kehidupan manusia, utamanya dalam pembentukan sikap kepribadian umat manusia. Rukun iman adalah kepercayaan dalam berdiri. Seorang Islam dikatakan beriman bila ia percaya pada rukun iman. Rukun iman itu terdiri atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada para malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasulnya, percaya pada hari akhir dan percaya pada ketentuan Allah yang biasa disebut dengan qada dan qadar. Selanjutnya ada dalil mengenai rukun iman yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 177 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili wasailin wa fir riqabi wa aqama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim iza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ulaika allazina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Artinya, kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi. Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya. Melaksanakan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
Kemudian topik materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada iman kepada malaikat, yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab, yang keempat ada iman kepada rasul, yang kelima ada iman kepada hari akhir, dan yang keenam ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu, penciptanya, pemiliknya, dan pengatur seluruh alam. Bahwa hanya Allah yang berhak untuk disembah, tidak ada sekutu baginya, dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Dan bahwa Allah memiliki nama-nama yang mulia, serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dan suci dari segala macam kekurangan dan aib. Iman kepada Allah mencakup 3 unsur antara lain. Yang pertama, tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kekuasaan, dan pengaturan. Yang kedua ada tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam hal peribadahan, agar manusia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sehingga tidak ada yang diseru dalam doa kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Dia, tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung kecuali Dia, tidak boleh menyembelih kurban atau bernazar kecuali untuknya, dan tidak boleh mengarahkan seluruh ibadah kecuali untuknya dan karenanya semata. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah sesuai dengan nama dan sifat yang ia sandangkan sendiri kepada dirinya di dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya Muhammad SAW. Sifat-sifat Allah terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada sifat subutiyah dan yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat subutiyah adalah sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, seperti sifat hidup, ilmu, dan kekuatan, serta sebagainya. Sifat subutiyah dibagi 2 macam, yaitu sifat zatiyah dan sifat filiyah. Sifat zatiyah yaitu sifat yang Allah senantiasa bersifat dengannya, seperti sifat maha mendengar dan maha melihat. Sedangkan sifat filiyah yaitu sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah menghendakinya, maka Allah akan melakukannya. Dan jika Allah tidak menghendakinya, maka Allah tidak melakukannya. Yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang Allah tiadakan dari dirinya, seperti sifat zolim. Wajib bagi kita untuk menghilangkan sifat zolim dari Allah dengan diikuti penetapan sifat adil baginya sesuai dengan kesempurnaan padanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Indah Triani. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat. Apa sih iman kepada malaikat itu? Iman kepada para malaikat artinya meyakini bahwa Allah mempunyai malaikat yang diciptakan dari cahaya. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Iman kepada malaikat mencakup 4 unsur, antara lain 1. Beriman terhadap keberadaan mereka. Mengimani bahwa malaikat memiliki bentuk, bukan hanya merupakan kekuatan yang baik yang berada pada setiap makhluk. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama malaikat yang diketahui, adapun yang tidak diketahui namanya, maka beriman secara global. Di antara malaikat yang diketahui namanya adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israel, malaikat Munkar, malaikat Nakir, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Malik, malaikat Ridwan. Yang ketiga, beriman tentang sifat-sifat mereka. Di antara sifat malaikat adalah malaikat memiliki sayap. Malaikat Jibril dalam bentuk aslinya memiliki 600 sayap. Jarak antara kuping telinga dengan pundak malaikat pemikul arsy adalah perjalanan 700 tahun. Malaikat Munkar dan Nakir sifatnya adalah hitam kebiruan. Malaikat dapat berubah menyerupai seorang laki-laki. Yang keempat, beriman terhadap tugas-tugas mereka. Di antara malaikat yang diketahui tugasnya adalah malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas membagi rizki. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa.
Malaikat mungkar bertugas bertanya di dalam kubur. Malaikat nakir bertugas menyiksa dalam kubur. Malaikat raqib bertugas mencatat amal baik. Malaikat atid bertugas mencatat amal buruk. Malaikat malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan terakhir malaikat ridwan bertugas menjaga pintu surga. Setelah menjelaskan tentang iman kepada malaikat, selanjutnya di sini akan menjelaskan iman kepada kitab-kitab. Apa iman kepada kitab-kitab? Yang artinya meyakini bahwa Allah memiliki kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab-kitab tersebut adalah kalamullah yang Allah bicara dengan itu menurut hakikatnya sebagaimana yang Dia kehendaki dan dengan cara yang Dia kehendaki pula. Iman pada kitab-kitab mencakup 4 unsur, antara lain: yang pertama, beriman bahwa kitab-kitab tersebut benar-benar datang dari sisi Allah. Yang kedua, beriman terhadap nama kitab yang diketahui. Adapun yang tidak diketahui namanya, maka beriman secara global. Di antara kitab yang diketahui namanya adalah kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membenarkan semua yang dikabarkan dalam kitab tersebut yang belum dirubah. Jika Al-Quran menggambarkan sesuatu yang tidak dinaskah atau kabar yang terdapat dalam kitab-kitab lainnya yang dibenarkan oleh Al-Quran, maka kita harus membenarkan kabar tersebut. Yang keempat, mengamalkan hukum-hukum yang belum dihapus dengan ridho. Dan selanjutnya, iman kepada para rasul. Apa iman kepada para rasul? Iman kepada para rasul artinya meyakini bahwa Allah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh mereka untuk menyembah Allah. Tidak ada sekutu baginya dan mengakhiri segala sesembahan selain Allah. Perbedaan antara nabi dan rasul adalah bahwa nabi adalah seseorang laki-laki yang diberikan kepadanya wahyu untuk mengamalkan syariat sebelumnya dan berhukum dengan syariat tersebut. Adapun rasul adalah seorang laki-laki yang diberikan wahyu kepadanya untuk mengamalkan syariat yang baru untuk disampaikan kepada kaumnya. Iman kepada rasul mencakup 4 unsur, antara lain: yang pertama, beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari Allah. Barang siapa yang mengingkari kebenaran risalah salah satu di antara para rasul, maka berarti ia telah mengingkari seluruh risalah para rasul. Mereka dinyatakan oleh Allah mendustakan para rasul, padahal tidak ada rasul di zaman tersebut selain Nabi Nuh. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama rasul yang diketahui namanya. Adapun yang tidak diketahui namanya, maka beriman secara global. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, dan masih banyak para rasul yang tidak diketahui namanya. Yang ketiga, membenarkan ajaran dan berita yang mereka sampaikan. Yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutuskan kepada kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Iman kepada hari akhir. Hari akhir atau sering disebut dengan hari kiamat adalah hari berakhirnya seluruh proses kehidupan makhluk hidup di dunia. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti akan datang dan seluruh umat manusia akan kembali dibangkitkan dari alam kubur untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hakim yang maha adil. Nama-nama hari kiamat yaitu yang pertama ada Yaumul Qiyamah yang berarti hari kiamat. Yang kedua adanya Yaumul Akhir yaitu artinya hari akhir. Yang ketiga adanya Yaumul Sa'ah, masa yang ditetapkan. Yang keempat adanya Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Yang kelima Yaumul Waqi'ah, peristiwa yang paling berlaku.
Keenam, ada yaumul haqqah, peristiwa yang sebenarnya. Yang ketujuh, ada yaumul qari'ah, hari yang menggemparkan. Yang kedelapan, ada yaumul zalzalah, hari guncangan. Yang kesembilan, ada yaumul jaza, artinya hari pembalasan. Yang kesepuluh, ada yaumul fals, artinya hari keputusan. Tanda-tanda kecil hari kiamat, hamba sahaya perempuan dikawini oleh tuannya, ilmu agama dianggap sudah tidak penting lagi, tersebarnya pezinaan karena memperoleh izin dari penguasa, minuman keras merajalela, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, adanya dua golongan besar yang saling membunuh, tetapi sama-sama mengaku dirinya memperjuangi agama Islam. Lalu, lahirnya Dajjal atau tukang dusta yang mengaku dirinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak berbohong serta menipu dan menganggap bahwa sesuatu yang buruk dan menggambarkan sesuatu tidak baik dengan gambaran yang memikat hati. Banyak terjadinya gempa, fitnah muncul di mana-mana, pembunuhan merajalela, dan banyak manusia yang menginginkan dirinya mati. Lalu, tanda-tanda besar hari kiamat yang pertama, matahari muncul dari barat. Yang kedua, munculnya binatang ajaib yang bisa berbicara. Lalu, adanya rusaknya Ka'bah. Keempat, lenyapnya Al-Quran. Yang kelima, seluruh manusia menjadi kafir dan munculnya Ya'juj Ma'juj. Lalu, selanjutnya ada iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya meyakini bahwa semua kebaikan dan keburukan terjadi dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir itu adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi setiap makhluknya, sesuai dengan ilmu dan hikmah yang dikehendakinya. Beriman terhadap takdir merupakan bagian dari rukun iman, dan keimanan seseorang belum sempurna sampai ia meyakini bahwa semua yang menimpa baik berupa kebaikan atau keburukan adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim dituntut untuk mengimani takdir dengan pemahaman yang benar dan keyakinan yang kuat, yang tidak ada keraguan sedikit pun. Iman kepada qada dan qadar tidaklah sempurna kecuali dengan 4 perkara yang dinamakan tingkatan takdir atau rukun takdir. 4 perkara ini menjadi pintu untuk memahami masalah takdir, dan iman kepada takdir tidaklah sempurna kecuali dengan mewujudkan 4 perkara di atas, karena sebagian dari perkara tersebut terkait dengan yang lainnya. Maka barang siapa yang meyakini semuanya, imannya kepada takdir telah sempurna. Dan barang siapa mengurangi salah satu atau lebih, maka runtuhlah imannya kepada takdir. Tingkatan takdir. Yang pertama ada al-ilmu, yang artinya beriman kepada qada dan qadar berarti harus berilmu kepada ilmu Allah yang merupakan deretan sifat-sifatnya sejak azali. Dia mengetahui segala sesuatu, tidak ada makhluk sekecil apapun di langit dan di bumi ini yang tidak dia ketahui. Dia mengetahui seluruh makhluknya sebagai mereka diciptakan. Dia juga mengetahui kondisi dan hal ihwal mereka yang sudah terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh karena ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan nyata. Yang kedua, ada al-kitabah, yaitu di sini mukmin harus beriman bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis dan mencatat takdir atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan sunnah kauniyah yang terjadi di bumi dari lauh mahfuz atau buku catatan amal yang dijaga. Tidak ada suatu apapun yang terlupakan olehnya. Lalu yang ketiga ada al-masiyah, yaitu mengimani bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-masyiah dibagi menjadi 2, antara lain yang pertama ada masyiah syariah, yaitu kehendak Allah ridho tetapi belum tentu terjadi. Sedangkan masyiah kauniyah yaitu kehendak yang Allah tentu ridho tetapi terjadi. Yang terakhir ada al-qalb,
yaitu mengimani bahwa Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu yang terjadi, yang baik, yang buruk, kekufuran, iman, ketaatan, dan kemaksiatan semuanya adalah dengan kehendak dan takdirnya, serta dialah yang menciptakannya. Kesimpulan, inilah 6 rukun iman. Ketiadaan salah satu dari rukun iman ini menyebabkan iman menjadi runtuh. Rukun-rukun iman ini apabila telah menetap secara kokoh di dalam akidah seorang muslim, maka hal itu akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perilakunya. Antara lain, yang pertama membenarkan dan yakin secara sempurna terhadap apa saja yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, serta tunduk secara penuh kepadanya. Yang kedua, muraqabah, sesungguhnya muraqabatullahi ta'ala merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tersembunyi maupun terbuka, merupakan buah yang agung dari buah-buah iman dan pengaruh yang agung dari pengaruh-pengaruh iman. Yang ketiga ada al-izzah, yaitu kemuliaan. Sesungguhnya seorang mukmin sejati yang bersikap jujur kepada Robnya itu meyakini bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai topik rukun iman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.